Hai guys, itu bersama Bang Boy. Saya belum meng-up ini saat teman-teman yang lain sudah meng-up. Cuma ini dari perspektif saya guys ya. Ketika saya kemarin hadir ke Solo untuk ketemu Pak Jokowi dan detail atau nggak usah detail ya. Soalnya ada beberapa yang nggak harus disampaikan. Tapi dari perspektif saya akan ungkap kali ini. Seperti apa? Langsung aja ini dia resminya. Jadi kami pertama kali disambut oleh yaitu Pas Pampres Pak Windra. Jadi beliau pertama kali membriefing kami sebelum kami ketemu Pak Jokowi. Karena memang durasinya ini sejam sebelum kami masuk, jadi panjang lebar yaitu Pak Windra untuk menyampaikan beberapa ucapan terima kasih lah ya. Kayaknya beliau itu betul-betul dari hati banget mencintai Pak Jokowi karena dia pengen ngebela Pak Jokowi di medsos tapi kapasitas dia nggak ada. Makanya dia bilang terima kasih banget kalian nggak dibayar tapi malah membela Pak Jokowi. Nah, disitulah beliau menyampaikan perihal kondisi Pak Jokowi saat itu. Makanya di video sebelumnya saya ungkapkan bahwasanya Pak Jokowi bukan kena santet, bukan kena azab, bukan autoimun seperti halnya di framing oleh para iblis jahanam yang terus mengatakan Jokowi kena azab. Pak Jokowi kena iritasi kulit saat beliau ada di Patikan. Ya, ada di Patikan dengan kondisi yang lagi panas dan lembab yang membuat kondisi kulitnya saat itu harus memakai obat khusus. Nah, waktu itu beliau lupa membawa obat khusus, sabun khusus lah ya, untuk supaya enggak terjadi iritasi. Ketika selesai dari melayat, beliau langsung ke hotel guys ya. Beliau langsung ke hotel. Di situ karena nggak bawa obat apa-apa, nggak bawa sabun khusus, beliau memakai sabun dari hotel. Dan itu nggak cukup untuk bisa memulihkan kondisi kulitnya karena setelah dari ngelayat tersebut dan setelah memakai sabun, wajah Pak Jokowi di situ sudah mulai memerah karena iritasi tersebut. Nah, kembalilah langsung beliau ke Indonesia. Di situ pun Pak Prabowo juga mengatakan bahwasanya Bapak jangan langsung buru-buru Pak. Begitu baiknya Pak Prabowo sama Pak Jokowi ya. Maksudnya ya kan semua kan kaget kan Pak Jokowi habis ngelayat besoknya atau gimana itu langsung udah di Jakarta gitu loh. Nah maksudnya Pak Prabowo nikmati dulu fasilitas negara. Nah Pak Jokowi buru-buru ke Indonesia karena beliau juga punya agenda untuk ke Karo. Nah ini juga jadi krusial. Saat beliau selama nyampe di Jakarta bahkan ke Solo, di situ beliau sudah mulai bagus, sudah mulai hampir sembuh dari kemerahan, baru terjadi iritasi kulit, sudah mau sembuh, beliau harus pergi ke yaitu di Karo. Nah, di situ makin parah karena apa? Karena perpindahan dari cuaca yang dipatikan, cuaca yang di Jakarta, cuaca yang di Solo, habis itu langsung ke Karo dengan kondisi yang dingin. Karo tuh by the way dingin guys ya. Apalagi tempat wilayah menanam jeruk, kalau nggak salah itu wilayah Brastagi, koreksi kalau salah guys ya. Nah, di situ makin memperparah kondisi kulitnya Pak Jokowi. Kulit ya. Makanya guys, ketika kami masuk ini ketika kami masuk, di sini saya agak sedikit kaget. Ternyata kondisi beliau kulitnya ya. Aku pikir ada yang bilang Pak Jokowi kena santet lah. Kalau orang enggak mendengar penjelasan langsung pasti akan percaya Pak Jokowi kena santet. Tapi kami ini langsung mengonfirmasi langsung. Dan saat ketika melihat itu memang ada rasa kayak wah my god, sebegitu dampaknya besar karena iritasi tersebut. Ya. Dan waktu itu saya langsung masuk, memang kami disuruh masuk terlebih dahulu sambil Pak Jokowi di depan untuk menyelesaikan para tamu yang sedang hadir. Jadi kami disuruh masuk, Pak Jokowi masih di depan guys ya.
Lalu setelah kami masuk, nah, dan setelah Pak Jokowi selesai, ini tamu terakhir, pas kami datang, nah beliau masuk. Nah, saat beliau masuk di sini memang Mas Agri mengajak kami nanti kalau pas Pak Jokowi nyampe atau udah selesai, pas mau duduk, kita semua bangkit berdiri ya. Nanti ketika Pak Jokowi duduk, baru kita duduk. Dan saat itu makanya Mas Agri langsung berdiri kan. Tapi Pak Jokowi mengatakan, tunggu dulu ya, karena beliau masih mau masuk terlebih dahulu. Ada yang bilang, gak usah deh, takutnya ini menimbulkan persepsi yang lain ya. Nah, setelah beliau dari dalam, beliau juga keluar menyambut kami. Biasanya nanti foto situ bentar. Nah, Iya Pak. Iya Bapak. Muka saya masih Aman Pak, aman. enggak. nah, disinilah pecah. Walaupun sebenarnya ya, saya ketika bersalaman dengan Pak Jokowi tersebut, sampai saya duduk, sampai Pak Jokowi selesai, di situ sebenarnya saya mau nangis sebenarnya melihat kondisi saat itu. Mau nangis, cuma karena Pak Jokowi nggak ada, saya berusaha untuk melihat sekeliling aja supaya ke distract ya. Nah, setelah momen ini nggak terpecahkan lagi guys ya. Pak Jokowi sepertinya melihat saya berapa kali gitu yang sedang meneteskan air mata ya. Mas Agri langsung aja ngambil tisu dan momen saya adalah di depan saya nggak ada tisu. Jadi kalau saya mengambil tisu ini saya harus berdiri dulu untuk menjangkau tisu tersebut. Tapi kan kurang etis ya. Nah, disinilah pecah haru biru sampai nanti di sini ada nggak ya? Betul. Nah, sampai nanti di sini semua saling dikenali Pak Jokowi sampai Mas James Swilo ini dia mengungkapkan bahwasanya untuk ketemu Pak Jokowi itu adalah impiannya dia. Tapi ada subscriber atau fansnya Pak Jokowi yang mendanai dia untuk sampai ke Solo. Dan dia bercerita sampai menangis, guys. Dan disitulah Pak Jokowi pertama kali menangis. Menangisnya meneteskan air mata. Dia mungkin melihat dan merasakan begitu cintanya rakyatnya kepada beliau. Sampai sampai orang pun sampai urunan untuk membantu orang yang untuk bisa ketemu sama dia gitu loh. Di poin itu. Tapi ternyata saya kira kan saya kan nangis sendiri guys. Saya pikir saya nangis sendiri sama Mas Agri, saya tahu dia menangis. Ternyata semuanya juga menangis melihat situasi saat itu. Cuma emang Pak Jokowi saat itu kayak berusaha menghibur kami, udah gak usah bersedih. Makanya teman-teman ini ya bisa lihat di depan kami itu ada teh, ada kue juga. Jadi ini suatu beberapa teman yang lain mengatakan, "Bah, ini mah kalian dijamu spesial nih. Tamu-tamu yang lain nggak ada disediain teh, nggak ada disediain kue bahkan di mejanya." Jadi itu kayak bahkan teman-teman yang lain agak sedikit sedikit iri ya dengan kehadiran kami dan mereka nggak hadir dan membuat beberapa pengen berkunjung lagi khususnya di tanggal 22 Juni nanti di ulang tahunnya Pak Jokowi gitu. Next kita akan bahas lagi guys. Ada lagi yang mau saya bahas nih. Memfitnah, menggeruduk rumah bapak yang di sana. Dalam waktu itu saya juga di sana berantem sama tukang parkir, menggeruduk rumah bapak yang di sini. Nah, sebenarnya ada hal yang lebih sedih bagi saya. Cuma kayaknya nggak bisa saya ungkap sekarang guys ya. Karena itu berkaitan dengan apa agenda kami ke depannya. Nanti ketika agenda tersebut kami upload, maka saya akan mengungkapkan bukan sikap politik ya, sikap saya sebagai content creator mau kemana. Soalnya ini krusial banget. Krusial, tapi itulah. Makanya ketika ada yang mengatakan di grup ya, gimana pertemuan teman YouTuber yang nggak hadir, mereka menanyakan gimana pertemuan dengan Pak Jokowi. Saya membalas di grup itu, wow, sesuatu yang besar terjadi ke depannya. Baru ada yang bilang, mengenai IKN gimana? Karena kan memang Pak Jokowi menjanjikan akan menemani kita ke IKN kan. Dan di tempat itu Pak Jokowi memastikan kalau saya sudah berjanji, saya akan ikut katanya. Tetapi memang waktunya terserah
bukan terserah kalian lagi. Kalau kemarin itu kan terserah kalian. Sekarang melihat kondisi Pak Jokowi. Kalau kalau semakin membaik di 17 Agustus, berarti 17 Agustus. Kalau bisa lebih lama ya mungkin sekitar September Oktober lah sampai beliau sembuh. Nah, saya bilang bahwasanya di grup kami bahwasanya ini mah lebih dari sekedar hanya ke IKN. Makanya itu yang saya bilang pertemuan Pak Jokowi ini memang nggak boleh divideoin guys ya. Kami dari depan tuh sudah nggak boleh ada video, ada HP, handphone bahkan karena off cam. Ini handphone dari Pas Pampres, ya. Ini handphone dari Pas Pampres dan saya kaget ternyata diupload di Solo Times. Nah, singkat cerita, apa yang saya ungkapkan tadi itu yang mengenai yang saya ungkapkan itu mengenai mungkin sedikit deh ya, itu mengenai Gibran. Tapi itu saya akan ungkap next content guys, sampai waktunya tepat ya. Oke, tapi itu pasti buat banjir air mata sih, buat banjir air mata. Next. Sambung. Nah, ini adalah keinginan kami ketika bertemu. Kami ingin juga foto di tempat ini seperti halnya teman-teman yang lainnya. By the way, ini saya kedua kalinya. Cuma yang pertama saya nggak bisa masuk karena waktu itu telat sekitar 3-4 menit guys ya. Jadi ini adalah pembalasan atas apa kemarin yang saya lakukan karena kesalahan saya ya by the way ya. Dan akhirnya tertuntaskan lewat saya bisa foto bersama Pak Jokowi tepat di ruangannya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sambung. Nah, makanya teman-teman by the way, 2, 3. disinilah beliau menanyakan masing-masing. Maksudnya memastikan beliau supaya beliau ingat terus. Mbak DJ, misalnya Mas Agri, sampai ke saya, karena kan branding saya kan agak gagal guys ya, agak terkesan nggak jelas ya. Nama channel Bu Janet, channel sebelumnya Derleby. Saya berusaha untuk membuat beralih ke channel yang second account juga nggak maksimal karena Bang Boy itu terlalu banyak. Apalagi ada nama channel Bang Boy Gaming itu hampir jutaan. Jadi ketika searching Bang Boy nggak ketemu. Makanya channel Boy Janet per kemarin sudah saya ubah menjadi channel Bang Boy. Channel kedua Bang Boy second account-nya adalah reaksi Bang Boy. Jadi teman-teman bisa sekarang jangan kaget guys ya, jangan lagi Bang kok banyak banget sih channelnya Bang. Ya nggak apa-apa, suka-suka hatiku. Karena saya akan buat reaksi khusus di channel reaksi Bang Boy. Di sini akan banyak narasi yang bukan hanya sekedar reaction, tapi narasi yang tajam untuk menangkal hoax. Nah, sampailah di video ini. Oh, Ibu. Nah, Ini dari mana nih, Mas? Dari YouTuber Nusantara. Nusantara. Ya jauh nih Mas, dari Jakarta, dari ya Sukabumi. Nah, sebenarnya guys ya, ada ya juga ini sejam sebelum nyampe ke Solo, kami diinformasikan, sejam apa gimana ya? Saya lupa, pokoknya sebelum nyampe Solo diinformasikan bahwasanya tidak ada kamera, bahkan di Jogja juga nggak akan ketemu narasumber, tapi nggak boleh merekam, maksudnya nggak boleh on cam. Kalau secara content creator ya pasti agak kesel ya. Jadi sia-sia dong kesannya kita ke Solo, ke Jogja, nggak ada konten sama sekali yang bisa kita ambil untuk kita bisa publikasi. Cuma memang energi sejak dari rumah Pak Jokowi ini kencang banget buat semangatnya. Buat semangat banget. Makanya kami ini habis konferensi pers ini langsung pergi ke Jogja, malamnya konferensi pers, malamnya juga jam 12 malam langsung terjun ke Jakarta. Jadi betul-betul istirahat di jalan. Ya untung aja di sini ada 3 supir ya. Walaupun memang saya pas pulang ya, saya mencoba sejam, gagal karena ngantuk. Akhirnya diganti oleh teman-teman yang lain. Itu aja apa yang mau saya ungkapkan. Cuma satu hal yang pasti mengenai ijazah, tidak ada kata-kata ampun. Tidak ada kata ampun buat Roy Panci and the gang.
Bahkan yang di Solo, yang di Sleman, tidak ada kata ampun. Semuanya akan disamaratakan. Semua akan di bumi hanguskan. Semua akan diratakan. Mampus anak semua. Thank you guys. Support terus channel ini. Bye-bye.